Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Theophilus Jibril dari PKK 5 akan menjelaskan resume saya dalam makul Sejarah Gereja Indonesia. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, baik itu peristiwa politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Sejarah juga dapat diartikan sebagai kisah atau catatan tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history, yang berasal dari kata Yunani, yaitu historia, yang berarti penyelidikan atau pengetahuan. Sejarah memiliki beberapa tujuan, antara lain, yang pertama, mengenal dan memahami peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis penyebab dan akibat dari peristiwa-peristiwa. Yang ketiga, mengambil pelajaran dan hikmah dari peristiwa-peristiwa untuk kehidupan di masa kini dan masa depan. Ada 3 manfaat dalam mempelajari sejarah, yaitu yang pertama, membantu kita memahami identitas dan jati diri kita sebagai bangsa dan negara. Yang kedua, membantu kita mempelajari dan mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Yang ketiga, membantu kita membangun kepercayaan dan kesadaran akan pentingnya mempelajari dan menghargai sejarah. Sejarah gereja adalah studi tentang perkembangan dan perjalanan gereja Kristen sejak zaman rasul-rasul hingga saat ini. Sejarah gereja mencakup berbagai aspek, seperti perkembangan doktrin dan teologi Kristen, sejarah gereja-gereja lokal dan denominasi Kristen, peran gereja dalam sejarah sosial, politik, dan budaya, perkembangan liturgi, ibadah, dan praktik keagamaan Kristen, sejarah para pemimpin gereja seperti paus, uskup, dan reformator. Sejarah gereja dapat dibagi menjadi beberapa periode, seperti periode rasuli yang terjadi pada abad ke-1, periode patristik pada abad ke-2 sampai 5 Masehi, periode abad pertengahan yang terjadi pada abad 5 sampai 15, periode reformasi yang terjadi pada abad 16, periode modern yang terjadi pada abad 17 sampai 20, periode kontemporer yang terjadi pada abad 20 sampai 21. Studi sejarah gereja penting karena membantu kita memahami akar dan identitas gereja Kristen, serta perkembangan doktrin dan teologis Kristen. Sumber-sumber sejarah gereja, yaitu ada 5: kitab suci, tulisan-tulisan para bapak gereja, dokumen-dokumen gereja, sejarah-sejarah gereja, dan sumber-sumber arkeologi, serta epigrafi. Sejarah gereja Indonesia dimulai dari abad ke-16 ketika agama Kristen pertama kali diperkenankan di Indonesia oleh para misionaris Portugis. Berikut ada ringkasan singkat tentang sejarah gereja Indonesia. Pada periode awal tahun 1511 sampai 1602. Di sini ada pengenalan pertama agama Kristen di Indonesia yang dilakukan oleh para misionaris Portugis. Pembangunan gereja juga dilakukan pada tahun 1522 di Maluku. Dalam periode VOC dan pemerintahan kolonial yang terjadi pada tahun 1602 sampai 1942. Peran VOC memainkan peran penting dalam penyebaran agama Kristen di Indonesia. Pembangunan gereja-gereja juga dibangun oleh VOC yang dibangun di Batavia, sekarang Jakarta dan Semarang. Misi dan pendidikan, VOC juga menarik para misionaris dan pendidik Kristen yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Kristen dan pendidikan di Indonesia. Periode kemerdekaan, yaitu 1942 sampai 1965.
Kemerdekaan Indonesia. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Di sini gereja mengakui kemerdekaan Indonesia sehingga dapat mengembangkan identitas dan otonomi Indonesia. Peran gereja dalam pembangunan. Gereja-gereja di Indonesia juga mulai terlibat dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Periode modernnya yaitu dari 1965 sampai sekarang ini, pengembangan gereja-gereja di Indonesia terus berkembang dan mengembangkan identitas. Peran gereja dalam masyarakat juga membantu membangun sosial dan ekonomi serta mempromosikan nilai-nilai Kristen. Ada tantangan dan peluang. Gereja-gereja di Indonesia menghadapi tantangan dan peluang dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Ada beberapa gereja besar di Indonesia, yaitu Gereja Katolik Indonesia, Gereja Protestan Indonesia atau disingkat GPI, Gereja Kristen Indonesia atau disingkat GKI, Gereja Pentakosta Indonesia atau yang biasa disingkat GPDI. Sejarah Gereja Katolik Indonesia dimulai dari abad ke-16, ketika agama Katolik pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh para misionaris Portugis. Ada 3 tokoh penting dalam perkembangan sejarah gereja di Indonesia, Gereja Katolik di Indonesia, yaitu yang pertama Santo Franciscus Xaverius. Ini misionaris pertama yang datang ke Indonesia, yaitu dia datang pada abad 16 di tahun 1506 sampai 1552. Selanjutnya Insinyur Albertus Sogoji Pranata, ya ini uskup pertama Indonesia. Dia ada di Indonesia itu 1896 sampai 1963. Selanjutnya Kardinal Julius Dharma Maja, yaitu 1934. Baik, sekian dari resum singkat saya. Sekian dan terima kasih.